Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik. Pelajaran ini merupakan pelajaran fisika kelas 12 tingkat SMA atau MA ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai induksi elektromagnetik, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita tahu bahwa pada materi sebelumnya kita telah belajar bahwa arus listrik itu menghasilkan medan magnet, ya kan? Dan medan magnet itu mengerjakan gaya pada kawat berarus listrik atau pada muatan yang bergerak tentunya. Nah, pada abad ke-19 timbul pertanyaan setelah dua kesimpulan itu ada ya. Jadi ada orang namanya Faraday mempertanyakan ya, bahwa kalau arus listrik itu dapat menghasilkan medan magnet, maka apakah medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik? Ya, jadi kebalikannya, apakah itu berlaku? Nah, arus listrik itu dapat menghasilkan atau dapat dihasilkan dari perubahan medan magnet yang disebut dengan induksi elektromagnetik yang nantinya akan kita pelajari tentunya. Nah, kita tahu bahwa arus yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik itu disebut dengan arus induksi. Nah, hal ini dipelopori dengan ditemukannya yang pertama ya, itu adalah generator, yaitu alat yang mampu menghasilkan listrik dari energi gerak. Kemudian yang kedua, ditemukannya transformator, yaitu alat untuk mengubah tegangan listrik. Nah, pada industri elektromagnetik itu kerap sekali dikaitkan dengan yang namanya percobaan Faraday. Nah, ini merupakan skema dari percobaan Faraday ya. Kita lihat di sini ada galvanometer, ada kumparan, ada saklar, ada baterai sebagai sumber tegangannya. Nah, kita lihat bahwa di kumparan ini, kalau kita lihat di bagian bawahnya ya, ini lebih diperbesar. Jadi kumparan kawat P, nah ini di kumparan itu dihubungkan dengan suatu sumber listrik melalui saklar. Ya. Di mana kumparan ini itu dililitkan pada suatu cincin besi. Nah, ini adalah cincin besi ya. Cincin besi supaya apa? Agar medan magnet yang dihasilkan itu lebih besar. Nah, kita punya data bahwa penguatan besi itu mencapai 5000 kali. Dan kumparan di kiri atau di sebelah kanan ini itu dililitkan pada sisi yang lain. Nah, kumparan ini dihubungkan dengan galvanometer yang mendeteksi arus di kumparan Hi tentunya. Nah, ketika saklar ditutup, tentu arus akan mengalir ya kan. Arus akan mulai mengalir pada kumparan P. Nah, arus yang timbul, nah kita lihat sebenarnya ini tidak dihubungkan ya kabelnya ya. Arus yang timbul ya ini akan mengakibatkan timbulnya medan magnet di kumparan P ya. Arus akan menimbulkan medan magnet di kumparan P ini ya. Dan medan magnet yang dihasilkan dari kumparan P itu akan dirasakan juga oleh kumparan Q sebelah kanannya. Dan jika diamati pada galvanometer, kita dapat melihat adanya medan magnet ya, yaitu dari Q tadi yang akan menimbulkan arus pada kumparan Q. Nah, dari percobaan tadi timbul beberapa keanehan. Nah, yang pertama adalah bagian saklar yang ditutup ya. Jadi ketika saklar ditutup, itu jarum dari galvanometer ini itu menyimpang besar sekali langsung jet ya. Nah, tapi berlangsungnya sangat singkat. Setelah itu kembali ke angka 0 lagi. Walaupun arusnya tetap mengalir nih. Jadi pada saat ditutup saklarnya langsung tiba-tiba galvanometer itu menyimpang.
tetapi langsung kembali lagi, padahal arus tetap mengalir. Kemudian ketika saklarnya dibuka, ya, saat arus yang sedang mengalir tadi ya kan masih mengalir, kemudian saklarnya tiba-tiba dibuka, ternyata jarum di galvanometer juga menyimpang lagi, namun arah simpangannya berlawanan dengan arah simpangan semula. Misalkan tadi menyimpangnya ke sebelah kanan, sekarang ketika dibuka saklarnya menyimpangnya ke sebelah kiri, seperti itu, tentunya dalam waktu yang singkat juga. Nah, dari percobaan itu Faraday memberikan kesimpulan bahwa arus listrik pada suatu kumparan dapat terjadi jika ada perubahan medan magnet yang masuk kumparan itu. Kemudian, medan magnet yang besarnya tetap tidak akan menimbulkan arus listrik. Nah, itu merupakan kesimpulan tadi. Nah, menurut Faraday ya, ketika saklar ditutup ya, pada gambar ini ya, arus mulai naik ya. Kemudian perubahan nilai arus ini menyebabkan perubahan medan magnet di kumparan P dan Q. Perubahan medan magnet di kumparan Q itu akan membangkitkan arus pada kumparan Q. Itulah sebabnya jarum galvanometer akan bergerak. Nah, Faraday menamakan peristiwa ini sebagai peristiwa induksi elektromagnetik, di mana arusnya disebut dengan arus induksi. Arus induksi ini juga timbul saat saklar dibuka. Jadi menurut Faraday, saat saklar dibuka, arus mulai berkurang. Nah, perubahan nilai arus ini menimbulkan perubahan medan magnet ya di P dan Q, di mana perubahan medan magnet di kumparan Q inilah yang menimbulkan arus induksi ya, seperti yang terdeteksi pada galvanometer. Arus induksi tidak timbul pada kumparan ketika medan magnet pada kumparan itu sudah stabil. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terdeteksinya arus pada galvanometer ketika arus pada kumparan P stabil, seperti itu. Nah, sekarang untuk memperjelasnya ya, ini kita lihat pada beberapa kasus ya. Jadi pada percobaan Faraday pada kumparan, ya, ini ada kumparan ya, ada batang besi, kemudian didekatkan dengan ada magnet ya. Ini kumparan, ini ada batang besinya ya, batang besi, kemudian dikasih kumparan, kemudian didekatkan dengan magnet. Nah, kita lihat pada gambar ini, kutub utara ya dari magnet ini dia didekatkan dengan galvanometer ya, maksudnya pada rangkaian ini ya. Dan ini ada keterangan bahwa V-nya 0, jadi dia tidak bergerak magnetnya. Dan ternyata ketika tidak bergerak, arusnya juga 0. Nah, jadi batang magnet itu mula-mula diam. Ternyata galvanometer selalu menunjukkan angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa medan magnet yang nilainya tetap pada kumparan tidak akan menimbulkan arus induksi, seperti itu. Kemudian ketika magnetnya ya digerakkan mendekati dari rangkaian kumparan tadi ya, jadi batang magnet kemudian digerakkan dengan kecepatan V mendekati kumparan. Nah, sehingga terjadi perubahan medan magnet dalam kumparan. Nah, akibatnya jarum galvanometer akan menyimpang. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan medan magnet itu akan menimbulkan arus induksi. Oke, kita lihat di sini ketika didekatkan, ini arah arusnya ya. Oke, arah arusnya seperti ini. Nah, kemudian ketika gerakan batang tadi dari awal diam, digerakkan, kemudian diam lagi. Ketika diam lagi, jarum akan kembali menunjukkan angka 0. Dan ketika
di sini ditarik ya, pada waktu batang magnet ini digerakkan menjauhi kumparan, arus induksi itu akan muncul lagi, namun arahnya akan berlawanan dengan arus pada gambar yang sebelumnya ketika didekatkan. Jadi tadi kan anak panahnya ini ke bawah ya, yang sebelah kiri ini ya, sekarang ke atas, berlawanan. Kalau tadi mendekati, kini menjauh ya. Nah kemudian jikalau tadi kutubnya diubah ya, jadi arus induksi itu juga terdeteksi ya ketika batang magnetnya dibalik ya. Jadi yang didekatkan adalah kutub selatannya ya, yang menghadap ke kumparan. Itu akan menimbulkan arus listrik juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa arus induksi pada suatu kumparan itu dapat dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang memasuki kumparan itu. Perubahan medan magnetnya itu bisa berasal dari gerakan kumparannya, bisa dari gerakan batang magnetnya, atau penyebab lainnya. Terima kasih.